Assalamualaikum guys. Jadi kali ini saya berada di rumah seseorang yang sudah mendidik saya dari dulu, dari umur saya 13 tahun sampai sekarang. Jadi di sini saya sedang bersilaturahmi ke seseorang. Nungguin ya. Saya lagi silaturahmi saya itu ke rumah guru saya itu yang bernama Bapak Ustadz Mulyana itu guys. Pokoknya simak terus videonya dan terus tonton video saya. Oke guys, kali ini saya sudah berada di kediaman beliau, yaitu guru saya tercinta, yaitu Ustadz Mulyana. Ini di samping saya dia. Jadi datangnya saya ke sini mau bertanya, sekalian belajar ya, dan nge-share video yang bermanfaat buat teman-teman semua, yaitu di YouTube. Dia YouTube sekalian dan anak-anak atau orang-orang smart people gitu. Karena zaman sekarang begitu kontroversialnya larangan dalam melaksanakan ibadah di masjid, khususnya sholat berjamaah, di antaranya sholat Jumat dan sholat berjamaah lainnya. Dan hal ini menjadikan begitu banyaknya statement para ulama Indonesia. Dan menurut AA, kejadian seperti ini bagaimana tanggapannya begitu? Itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya anak-anak tercinta tentang masalah hukum daripada yang tadi dipertanyakan, yaitu yang pertama tentang beribadah di dalam masjid yang menjadi kontroversi di dalam masalah beribadah, terutama pada zaman sekarang ini, yaitu pada musim wabah ya. Kita harus tahu dulu yaitu tentang hukum ibadah, terutama ibadah sholat Jumat. Sedikit mengulas hukum ibadah salat Jumat. Persyariatan ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan pertama kali salat Jumat disyariatkan. Sebagaimana sebagian mengatakan bahwa turun perintahnya di masa Madinah, namun sebagian lainnya mengatakan turun perintahnya itu di masa Mekah. Pendapat pertama mengatakan bahwa pertama kali disyariatkan salat Jumat adalah di Madinah Munawwaroh ketika Rasulullah SAW sudah tiba di sana. Saat itu turunlah ayat yang ke-9 dari surat Al-Jumu'ah. Artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Artinya, kalau datang waktu salat Jumat, seandainya kita lagi bekerja ataupun ada di mana-mana, maka kita harus meninggalkannya, pekerjaan tersebut. Kalau kita ada di sawah, ada di ladang ataupun di pasar, kita harus bersegeralah melaksanakan menunaikan ibadah sholat Jumat. Namun salat Jumat pertama kali dalam sejarah tidak dilakukan di Masjid Nabawi, melainkan di dalam Masjid kabilah Bani Salim bin Auf yang terletak di tengah-tengah lembah tempat tinggal kaum itu. Menurut pendapat pertama ini, tempat kejadiannya adalah ketika Rasulullah SAW melewati kabilah itu dalam perjalanan beliau menjelang sampai ke tengah kota Madinah.
namun saat itu belum sampai mendirikan Masjid An-Nabawi. Itu hukum ibadah sholat sunat yang mungkin pertama wajib ya, diwajibkan Rasulullah SAW. Dan sekarang yang jadi pertanyaan pada musim sekarang ini, kok kenapa tentang beribadah dilarang dilaksanakan di masjid, baik sholat berjamaah yang 5 waktu ataupun sholat Jumat. Karena apa? Yang mungkin sekarang kan musimnya sekarang ini ada wabah penyakit atau virus COVID-19 ya. Jadi kita harus paham, karena seandainya kita dilaksanakan, kalau mungkin menjadikan kemudaratan bagi kita, diumpamakan kalau kita masuk ke suatu tempat, nah di suatu tempat itu ada segerombolan singa yang akan memakan kita. Jadi bagaimana kita harus kalau kita masuk ke tempat tersebut, maka kita akan dimakan oleh singa-singa. Nah, bagaimana supaya kita selamat? Ya, ada usaha, yaitu kita jangan masuk ke tempat tersebut. Nah, sama untuk masalah ibadah juga, umpamakan kita dilarang masuk masjid karena takut ada virus yang membawa virus ke tempat tersebut. Kan kadang-kadang masjid itu kan semua orang masuk ke dalam masjid, tidak tahu siapa yang kena atau dari mana datangnya. Ya, kita antisipasi buat menghindari masalah penyakit tersebut. Jangan sampai kita terkena penyakit itu. Nah, masalah sholat, karena ada rukhsah seperti itu, ada rukhsah bisa kita meninggalkan sholat Jumat atau tidak melaksanakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur, itu bisa saja, boleh saja, karena ada kemudaratan. Nah, seandainya kita dilaksanakan, kalau kita istilahnya di tempat tersebut dapat menimbulkan menyebabkan dinamakan penularan virus tersebut, ya kenapa salahnya kalau kita tidak melaksanakan ya. Seandainya kalau kita masih aman, tempat tersebut masih aman, zona hijau masih bergerak, kan seperti kampung kita ini ya, di kampung Citaman boleh ya, di kampung Citaman ini mungkin masih aman-aman saja untuk dilaksanakan kewajiban kita. Dan sholat yang juga kita harusnya diberjamaahkan. Kalau mungkin memang ada kemudaratan, bisa sholat sekarang dilaksanakan di rumah. Karena apa? Karena sholat itu bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, yang penting tempat pada waktunya, dan tempatnya yang tempat dipakai sholat itu yaitu tempat yang suci untuk dilaksanakan, tempat dijadikan tempat sholat tersebut. Karena kan kita sekarang kebanyakan ada yang berpendapat, kok kenapa masjid dilarang untuk dimasuki orang-orang untuk beribadah, kok kenapa pasar masih tetap buka, terus ya tetap buka. Nah, masalahnya kenapa? Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau beribadah kita melaksanakan bisa di mana saja, asal tempatnya suci. Kalau pasar itu kan jalan rakyat ya,
orang yang masih tetap melaksanakan sholat Jumat dan tetap melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah itu, ya mungkin orang tersebut yang tadi saya bicarakan, mungkin tempatnya itu masih belum disebut zona merah. Iya. Ya, zona merah. Kalau umpamakan udah disebut zona merah, ya mungkin pemerintah juga melarangnya. Ya kalaupun kalau pemerintah melarangnya, kalau kita melanggar ya kita kena sanksi. Iya. Seperti itu. Begitu teman-teman, jadi COVID-19 itu atau virus corona 19, kita sebagai umat muslim bukannya ingin kalau kita masuk, misalkan kita masuk ke masjid, bukannya kita akan masuk ke dalam misalkan kandang singa seperti yang disebut oleh tadi karena pada COVID-19 itu penyebarannya atau penularannya sangatlah cepat masa inkubasinya, seperti itu. Dan ini pertanyaan yang kedua, apakah virus corona atau COVID-19 ada hubungannya dengan kiamat gitu? Karena sebagian ulama meyakini bahwa kita sekarang hidup di akhir zaman, dan mungkin juga bisa menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman ini. Ya mungkin bisa disebutkan kedatangnya wabah tersebut ujian bagi umat Islam, ujian bagi umat yang mempunyai keimanan, ya, ujian buat kita semua. Ya untuk itu kalau dikaitkan dengan apakah itu ada kaitan dengan masalah kiamat, ya mungkin ada tanda-tanda sebagian dari kiamat itu tempat-tempat ibadah Allah, pasal pengajian udah libur, yang berjamaah tidak ada, bahkan sholat Jumat diliburkan, itu mungkin tanda-tanda kiamat juga seperti itu. Ya mungkin kalau seandainya kapan itu kiamat ya kita nggak tahu, mungkin tanda-tanda kiamat itu udah kelihatan. Kalau kapan terjadinya kiamat itu ya siapa itu guys. Mungkin sudah jelas penjelasan dari guru kita, dan jikalau belum jelas atau mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar guys, karena masih banyak syiar yang akan dibawakan oleh guru saya, yaitu Ustadz Mulyana. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe, komen, dan share. Jika Anda tidak suka, silahkan dislike. Itu guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.